Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Anjani, NIM 2105040040. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kondisi politik di Indonesia. Politik adalah permainan kekuasaan di dalam masyarakat yang tidak berhukum. Melarat dan berbudaya rendah pun politik tetap ada. Di dalamnya terdapat segala cara untuk meningkatkan kekuasaan individu atau kelompok. Indonesia adalah negara demokrasi konstitusi. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru yang otoriter pada tahun 1998, berbagai perubahan konstitusi telah dilakukan untuk melemahkan kekuasaan cabang-cabang eksekutif. Dengan demikian, membuat suatu sistem koordinator baru hampir mustahil. Di Indonesia saat ini ditandai oleh kedaulatan rakyat termanifestasi dalam pemilihan parlemen dan presiden setiap 5 tahun. Sejak berakhirnya Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto dan dimulai periode reformasi. Setiap pemilu di Indonesia dianggap bebas dan adil. Namun, Indonesia belum bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme maupun politik uang, di mana orang bisa membeli kekuasaan atau posisi politik. Misalnya, masyarakat miskin Indonesia didorong untuk memilih calon presiden tertentu pada hari pemilihan dengan menerima uang kecil di dekat kotak surat. Pemilihan umum diselenggarakan setiap 5 tahun. Pemilihan yang dilakukan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD disebut pemilihan umum legislatif atau pileg. Untuk memilih presiden dan wakil presiden disebut pemilihan umum presiden atau pilpres. Sementara untuk memilih kepala daerah disebut pemilihan umum kepala daerah atau pilkada. Pemilihan umum di Indonesia menganut sistem multipartai. Ada perbedaan antara sistem politik Indonesia dan negara demokratis lainnya. Di antaranya adalah MPR yang merupakan ciri khas dari kearifan lokal Indonesia. MK yang juga berwenang mengadili sengketa hasil pemilihan umum. Bentuk negara kesatuan yang menerapkan prinsip-prinsip federalisme seperti adanya DPD dan sistem multipartai berbatas dengan setiap partai yang mengikuti pemilihan umum harus memenuhi ambang batas 4% untuk menempatkan anggotanya di DPRD. Kondisi hukum di Indonesia. Indonesia telah memasuki usia 56 tahun, tetapi sangat disayangkan kondisi hukum di Indonesia masih jauh dari cita-cita hukum atau Recht Idee. Indonesia adalah negara hukum seperti diamanatkan baik dalam pembukaan UUD maupun dalam batang tubuh UUD 1945. Para pendiri republik ini bercita-cita bahwa negara hukum yang akan dibangun sebagaimana tercermin dalam pokok pikiran yang terdapat dalam penjelasan UUD 1945. Cita-cita hukum merupakan pancaran Pancasila yang menguasai hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengalaman bernegara dan berbangsa baik masa Orde Lama, Orde Baru, maupun Orde Reformasi, cita-cita negara hukum yang terkristalisasi melalui nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Saya akan melanjutkan materi dari Dimas untuk menerbitkan perilaku pejabat negara yang cenderung tidak memiliki moral dan etika. Dalam hal ini, Jimli Asidiki mengusulkan agar semua bentuk organisasi publik Indonesia, baik di sektor negara, suprastruktur negara maupun di sektor masyarakat, infrastruktur masyarakat madani, agar mempunyai kode etik yang diwajibkan oleh undang-undang dan membentuk Dewan Kehormatan atau Komisi Etik atau Komisi Disiplin yang bersifat independen untuk keperluan mengatur pemberlakuan dan menjalankan kode etik tersebut. Seluruh pejabat publik dari mulai lembaga negara yang ada di pusat seperti MPR, DPR, DPD, MA, MK, dan BPK, dan pejabat di daerah seperti bupati, wali kota, camat, lurah diwajibkan untuk menyusun kode etik dan membentuk komisi etik yang independen di lingkungannya sendiri-sendiri.
Faktor yang tidak kalah penting dalam penegakan hukum adalah membangun peradilan yang bebas agar terjamin perlindungan dan penegakan hak asasi manusia secara efektif. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak sebagai syarat negara hukum. Indonesia sebagai negara menganut supremasi hukum, maka badan peradilan harus mandiri dan tidak memihak seperti yang digariskan dalam UUD 1945. Oleh sebab itu, secara tegas harus diadakan pemisahan fungsi seperti yang dilakukan Inggris. Lembaga yudikatifnya adalah House of Lords yang merupakan salah satu kamar parlemen, sedangkan di Amerika Serikat Hakim Agung diangkat oleh eksekutif. Bagaimana dengan Indonesia? Dengan amandemen UUD 1945, pengangkatan Hakim Agung harus melalui fit and proper test yang diadakan DPR dan yang mengusulkan adalah Presiden. Sebelumnya Indonesia sering disebutkan sebagai kandidat yang tepat untuk dimasukkan ke dalam kelompok negara BRIC, Brazil, Rusia, India, dan Cina. Kelompok lain yang sering disebutkan sebelumnya yang tergabung dalam akronim CIVETS yaitu Kolombia, Indonesia, Vietnam, Mesir, Turki, dan Afrika Selatan. Juga mendapat perhatian karena anggotanya memiliki sistem keuangan yang cukup canggih dan populasi yang tumbuh cepat. Beberapa tahun lalu, produk domestik bruto (PDB) dari CIVETS itu diperkirakan berkontribusi sekitar setengah dari ekonomi global pada 2020. Namun, karena perlambatan ekonomi global yang berkepanjangan setelah tahun 2011, kita jarang mendengar istilah BRIC dan CIVETS lagi. Contoh lain yang menggambarkan pengakuan internasional akan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat adalah kenaikan peringkat dari lembaga pemerintahan kredit internasional seperti Fitch Ratings, Moody's, dan Standard & Poor's. Pertumbuhan ekonomi yang tangguh, hutang pemerintah yang rendah, dan manajemen fiskal yang bijaksana dijadikan alasan untuk kenaikan penilaian tersebut. Hal itu juga merupakan kunci dalam masuknya arus modal keuangan yang berupa dana asing ke Indonesia, baik aliran portofolio maupun investasi asing langsung, yang meningkat secara signifikan. Arus masuk FDI ini yang sebelumnya relatif lemah selama satu dasawarsa setelah krisis keuangan Asia, menunjukkan peningkatan tajam setelah krisis keuangan global pada 2008 sampai 2009. Namun, karena kerasnya FDI melemah kembali setelah tahun 2014, waktu Indonesia mengalami perlambatan ekonomi yang berkepanjangan di antara tahun 2011 sampai 2015. Pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Joko Widodo yang dilantik sebagai Presiden ke-7 Indonesia pada bulan Oktober 2012 lalu telah menerapkan beberapa reformasi struktural yang bertujuan pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang menyebabkan sakit jangka pendek. Misalnya seperti sebagian besar subsidi bahan bakar minyak telah berhasil diberhentikan, prestasi yang cukup luar biasa karena sebelumnya pemotongan subsidi BBM itu selalu menyebabkan kemarahan besar pada masyarakat, dibantu oleh harga minyak mentah rendah dunia. Selain itu, pemerintah juga menempatkan prioritas tinggi pada pembangunan infrastruktur, dibuktikan dengan anggaran infrastruktur pemerintah yang meningkat tajam dan investasi yang dibuktikan dengan program-program deregulasi yang dirilis dan insentif fiskal yang ditawarkan kepada para investor. Berikut merupakan penjelasan alasan bagaimana pertumbuhan ekonomi makro Indonesia bisa kuat. 1. Sumber daya alam atau komoditas yang beragam dan melimpah. 2. Populasi generasi muda berjumlah banyak dan sedang berkembang. 3. Stabilitas politik yang relatif. 4. Pengelolaan manajemen fiskal yang bijaksana sejak akhir tahun 1990. 5. Lokasi yang strategis terhadap perekonomian raksasa Cina dan India. 6. Upah tenaga kerja yang rendah. 7. Indonesia adalah pasar berkembang, berarti ada banyak yang perlu dibangun atau dikembangkan. Indonesia adalah ekonomi pasar di mana perusahaan milik negara atau BUMN dan kelompok usaha swasta besar konglomerat memainkan peran penting.
Ada ratusan kelompok swasta yang terdiversifikasi yang berbisnis di Indonesia, namun mereka merupakan sebagian kecil dari jumlah total perusahaan yang aktif di Indonesia. Bersama dengan para BUMN, mereka mendominasi perekonomian domestik. Ini juga berarti bahwa kekayaan terkonsentrasi di bagian atas masyarakat, dan biasanya ada kaitan erat antara elit korporat dan elit politik di negeri ini. Perkenalkan, nama saya Nofrianti Elizabeth Sirait dengan NIM 210504094. Di sini saya akan menjelaskan kondisi budaya Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mencakup lebih dari 17.000 pulau yang dihuni oleh sekitar 255 juta penduduk. Sebuah angka yang membuat Indonesia menjadi negara di urutan keempat dalam hal negara dengan jumlah populasi yang terbesar di dunia. Angka ini juga mengimplikasikan bahwa banyak keanekaragaman budaya, etnis, agama, maupun linguistik yang dapat ditemukan dalam negara ini. Budaya tersebut sangat bervariasi, dari ritual Hindu yang dipraktekkan sehari-hari di Pulau Bali, sampai pemberlakuan parsial hukum syariah di Aceh, dan gaya hidup pemburu pengumpul orang Mentawai. Seiring dengan luasnya wilayah Indonesia, negara ini ada budaya yang beragam. Jakarta, ibu kota Indonesia serta pusat politik dan ekonomi nasional merupakan bauran budaya-budaya lokal tersebut, mulai dari masa penjajahan waktu kota ini dikenal sebagai Batavia. Orang berdatangan dari segala penjuru Nusantara ke kota megapolitan ini demi memenuhi kebutuhan hidup. Akibatnya, Jakarta saat ini memiliki penduduk yang hampir berjumlah 10 juta orang. Jarak yang terlalu jauh dari daerah asal dan Jakarta membuat budaya-budaya bawaan perlahan memudar, terutama untuk keluarga-keluarga yang sudah selama beberapa generasi tinggal di Jakarta. Tetapi kehidupan mereka diperkaya dengan budaya perkotaan yang khas. Seperti yang kita ketahui, perkembangan budaya di negara Indonesia selalu naik turun. Pada awalnya, negara Indonesia sangat banyak mempunyai peninggalan budaya dari nenek moyang. Hal seperti itulah yang harus dibanggakan oleh penduduk negara Indonesia itu sendiri. Telah berkembang menjadi masyarakat modern. Namun, akhir-akhir ini Indonesia semakin gencar membudidayakan sebagian budaya Indonesia. Buktinya, masyarakat luar lebih mengenal budaya Indonesia dibandingkan masyarakat Indonesia. Sebagai contoh adalah batik hasil budaya Indonesia. Batik tersebut belakangan ini termasuk bahan-bahan yang diminati oleh masyarakat luar. Muncul tren ini dikarenakan batik telah diresmikan bahwa batik tersebut telah ditetapkan oleh UNESCO pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2009 sebagai warisan budaya Indonesia. Dan hari itulah ditetapkannya sebagai Hari Batik Nasional. Ada sejumlah kekuatan yang mendorong terjadinya perkembangan sosial budaya masyarakat Indonesia. Secara kategorikal, ada dua kekuatan yang memicu perubahan sosial. Pertama adalah kekuatan dari dalam masyarakat sendiri, seperti pergantian generasi dari berbagai penemuan dan rekayasa setempat. Kedua adalah kekuatan dari luar masyarakat, seperti pengaruh kontrak-kontrak antar budaya secara langsung maupun persebaran kebudayaan, serta perubahan lingkungan hidup yang pada gilirannya dapat memacu perkembangan sosial dan kebudayaan masyarakat yang harus menata kembali kehidupan mereka. Materi selanjutnya, hukum dan penyelesaian konflik sosial. Hukum adalah pelembagaan aturan. Ketika masyarakat menyadari bahwa kekuasaan setiap individu perlu dikontrol oleh hukum, maka hak dan berkewajiban tidak ditentukan oleh yang berkuasa, melainkan oleh yang diakui bersama suatu kebenaran. Jejak kekerasan dalam hukum selalu terlupakan oleh perjalanan waktu dan tersembunyikan oleh berbagai fiksi tentang moralitas penegakan hukum. Akibatnya, kita tidak sering mengenali lagi kekerasan yang diproduksi oleh berbagai produk hukum dan menganggapnya sebagai sebuah hal yang wajar, bahkan tidak jarang menganggapnya sebagai sebuah hal yang wajar. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sendiri atau konflik di berbagai daerah justru sering memperoleh dukungan dan pengesahan dari lingkungan masyarakat sekitar.
Akibatnya, ketika aparat keamanan mengambil tindakan hukum terhadap pelakunya, masyarakat justru memberikan reaksi balik dengan menuntut pembebasan pelaku dan menyerang aparat keamanan. Sepertinya kekerasan merupakan keharusan moral yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah atau konflik. Keadaan tersebut disebabkan masyarakat Indonesia tertentu mengalami kesulitan untuk mengenali lagi referensi lain dalam kehidupan sosialnya dalam kekerasan itu sendiri. Dalam hal ini yang terjadi bukan hanya karena adanya ketidakpercayaan pada hukum dan aparat hukum, tetapi jauh dari itu, yaitu masyarakat memang tidak terlatih untuk mengembangkan kreativitas sosial dan imajinasi hukum dalam menyelesaikan berbagai konflik yang dihadapinya selain dengan jalan kekerasan. Hukum dipandang sebagai tugas etis manusia di dunia ini. Artinya, manusia berkewajiban membentuk suatu kehidupan bersama yang baik dengan mengaturnya secara adil. Menurut keinsafan keadilan yang timbul secara spontan dalam hati manusia, bahwa hukum merupakan pernyataan keadilan semua orang yang mempunyai kemajuan, mewujudkan suatu aturan masyarakat yang adil sehingga keadilan itu menjadi fokus tujuan utama pembentukan undang-undang yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan di satu pihak dan pihak lain dengan tujuan yang sama, maka didirikan pengadilan. Selanjutnya yaitu mengenai mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki lambang padi dan kapas. Pada umumnya, nilai Pancasila digali oleh nilai luhur nenek moyang bangsa Indonesia. Karena digali oleh nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, Pancasila merupakan kekhasan dan kelebihan, sedangkan prinsip keadilan bersih keharusan atau tuntutan untuk bersesuaian dengan hakikat adil. Dengan sila kelima ini, manusia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sila keadilan sosial merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Satu-satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menggunakan kata kerja, yaitu mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, matra kedaulatan rakyat. Nah, pada satu sisi, perwujudan keadilan sosial harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya. Baiklah, selanjutnya kita membahas pengertian nilai-nilai keadilan dan contoh sikapnya dalam kehidupan masyarakat. Pengertian dari nilai-nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Pada hakikatnya, adil berarti seimbangnya hak dan kewajiban, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Keadilan yang dimaksud dalam sila kelima Pancasila merupakan pemberian hak yang sama rata kepada seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berkaitan dengan kesejahteraan, maka bisa disimpulkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan suatu keadilan demi kesejahteraan masyarakat banyak. Keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan keamanan nasional. Nah, selanjutnya, apa peran keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Peran keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Pancasila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki arti bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil, baik dari segi sosial, agama, politik, hukum, ekonomi, dan lain sebagainya. Konsep keadilan dicirikan membela yang benar dan memberi sanksi kepada orang yang salah atau tersebut melanggar. Nah,
peran sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam Pancasila yang merupakan dasar negara berarti menjamin bahwa hal tersebut harus diterapkan dalam kehidupan negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Maka dengan fungsi dan kedudukan tersebut, Pancasila wajib dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga harus dilaksanakan secara utuh dan konsekuen. Sebagai norma hukum, Pancasila juga mempunyai sifat imperatif atau memaksa. Nah, artinya di sini mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada Pancasila. Berdasarkan TAP MPR nomor 1/MPR/2003, berikut ini butir-butir nilai dalam sila kelima Pancasila. Apa saja? Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Nah, yang ketiga, menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Yang kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Yang kesembilan, suka bekerja keras. Dan yang kesepuluh, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir, ke-11, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok 4 dalam bab 11 Sosiologi Hukum. Saya mewakili teman-teman, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.